Film dibuka dengan memperlihatkan padang rumput yang indah daerah Cimarron, Amerika, di mana terlihat seekor kuda betina yang cantik sedang mempertaruhkan hidup dan mati demi melahirkan anaknya. Tak lama kuda betina itu pun melahirkan kuda jantan mungil yang kita sebut saja Spirit. Spirit terlahir sebagai kuda jantan yang ceria. Keceriaannya membuat ia dapat beradaptasi baik dengan kelompoknya maupun dengan kelompok lain dengan cepat. Langkahnya cepat, tepat dan penuh semangat. Mengejar cita-cita di waktu senggang. Singkat cerita, Spirit kecil tumbuh menjadi kuda jantan yang gagah. Berpacu bersama elang, meningkatkan kecepatan, dan ia pun bercita-cita agar menjadi kuda jantan dengan pelari tercepat di dunia. Suatu ketika, ia melihat kelompoknya sedang dalam ancaman. Berupa macan sok jago yang mencoba mengganggu ketentraman kawanan sang kuda. Spirit pun bertempur dengan sang macan hingga sang macan pun kalah. Macan itu pun kabur tanpa membawa makanan untuk anak-anaknya. Aksi pemberani Spirit membuatnya dilantik jadi pimpinan kelompok pada malam harinya. Karena ia adalah seekor kuda yang bertanggung jawab, ia pun berpatroli demi menjaga keamanan kelompoknya. Ia berdiri tegak, memasang kuda-kuda, dan menatap ke seluruh penjuru. Mengamati potensi bahaya yang akan mendekati kelompoknya. Matanya pun tertuju pada suatu cahaya yang jauh di seberang hutan. Karena penasaran, Spirit pun mendekati lokasi itu. Di sana ia bertemu dengan beberapa kuda yang terikat pada sebuah tiang. Tak terima spesiesnya merasa dizolimi, ia pun mendatangi makhluk yang melakukan perbuatan tersebut yang ternyata adalah manusia yang sedang beristirahat di tengah gelapnya malam. Salah seorang manusia itu terbangun dan melihat Spirit yang sedang berjalan di belakang temannya. Ia pun memberi kode pada temannya agar menangkap kuda jantan yang gagah itu. Ternyata mereka adalah sekelompok pemburu. Tak lama mereka pun tersadar, mereka pun memergoki Spirit dan mencoba menangkapnya. Spirit pun berlari ke arah tepian tebing. Dengan cepat para pemburu menunggangi kudanya dan mengejar Spirit. Bak pahlawan, Spirit pun membebaskan kuda yang ditunggangi oleh pemburu. Lalu ia pun terus berlari hingga sampai ke kelompoknya. Namun tak disangka, kelompok pemburu datang ke sana. Mengikuti jejaknya agar dapat menangkap sang kuda. Di tengah kepanikan, Spirit memperingatkan kawanannya. Sementara ia akan mengalihkan pemburu agar pergi ke arah lain. Aksi Spirit pun benar-benar membuat semua pemburu tak berkutik dengan kelincahan dan kecepatan larinya. Secerdik apapun Spirit, manusia tetaplah yang paling berakal. Spirit tertangkap dan berhasil dijatuhkan. Pemandangan itu dilihat secara haru oleh ibu dan kelompoknya yang melihat dari atas jurang. Pada pagi harinya, Spirit terus dibawa oleh kawan pemburu. Singkat cerita, ia sampai di sebuah camp yang terdapat banyak kuda dan penunggangnya. Tempat itu adalah camp tentara, di mana mereka bertujuan menangkap kuda liar untuk dijinakkan. Spirit sadar tidak berada di tempat yang bagus dan mencoba berontak. Namun aksi Spirit sejenak berhenti ketika pemimpin tempat itu yang kita sebut saja Mulyono melepaskan tembakannya. Mulyono tertarik untuk menjinakkan Spirit keesokan harinya. Untuk itu, ia harus dipersiapkan malam itu. Seorang pembantu pun membersihkan Spirit seperti memotong rambut dan membersihkan kakinya walaupun Spirit sempat membangkang. Singkat cerita, Spirit pun sudah siap untuk ditunggangi dengan bantuan beberapa prajurit lain. Tibalah saatnya penjinakan untuk Spirit, di mana banyak orang yang gagal saat menjinakannya. Ketangkasan Spirit membuat kandidat yang akan mencobanya menjadi pasrah. Kekuatan Spirit membuatnya sombong dan mencoba menggertak Mulyono. Namun Mulyono tak gentar sedikit pun. Mulyono memiliki ide licik dengan mengikatnya sendirian dan membiarkannya tanpa makan dan minum selama 3 hari. Esoknya terlihat para tentara membawa seorang tawanan yang bernama Ucup. Diketahui ia telah bersembunyi di gudang persediaan makanan untuk mengambil makanan persediaan. Alhasil ia juga ditahan dengan hukuman yang sama dan tempat yang sama dengan Spirit. Sepanjang masa tahanan, Ucup mencoba menyapa Spirit. Walaupun merasa aneh, Spirit mencoba melayaninya. Tak lama sebilah senjata pun tertancap di tempat itu. Diketahui itu adalah perbuatan teman sukunya Ucup untuknya melarikan diri. Namun ketika senjata itu sudah di tangan Ucup, Mulyono pun datang dan berniat untuk menaklukkan Spirit pada pagi harinya. Pagi hari pun datang. Mulyono pun beraksi di atas punggungnya Spirit. Dikira bakal melemah. Ternyata Spirit makin cekatan. Mulyono pun hampir dibuat takluk. Namun Spirit masih belum cukup kuat. Sehingga Mulyono pun berhasil menaklukkan Spirit.
Dia pun memberikan pidato no jutsu pada pasukannya sambil menunggangi spirit. Namun ketika Kia lengah, spirit kembali beraksi dan membuat Yono terlempar. Aksi spirit membuat para prajurit kaget. Bahkan kuda yang ada di kandang pun meneriaki ketangkasannya. Mulyono tak terima ketika ia dilempar. Ia pun menodongkan pistol ke arah spirit. Namun dengan cepat Ucup datang dan menendang senjata Yono. Ucup pun bergelantungan di punggung spirit. Ia pun mengajak spirit untuk keluar dari tempat itu dengan ketangkasan yang ia miliki. Semua tentara yang mencoba menghalangi tak berkutik. Sehingga ia pun berhasil bebas dan membebaskan kuda-kuda tempur pada kamp itu. Dari kejauhan, terlihat seekor kuda coklat betina mendekatinya. Ia bernama Rain, dan kuda itu adalah milik Ucup. Dikira ia sudah bebas, ternyata spirit ditangkap lagi oleh orang sukunya Ucup. Spirit pun dibawa ke kampnya Ucup dan diperlakukan dengan baik di sana. Walau spirit tidak menyukai hal itu. Pagi harinya ia melihat Rain dan Ucup bermain bersama. Kebersamaan ini membuat spirit heran. Beberapa hari berlalu, Ucup mencoba menaklukkan spirit. Namun spirit masih tetap tangguh dan tak dapat ditunggangi dengan mudah. Suatu ketika, Ucup mengikat spirit dan Rain bersama. Ucup membebaskan mereka untuk pergi. Melihat hal itu, spirit sangat senang dan segera berlari menuju kampung halanannya. Namun kerasnya watak Rain melarangnya untuk pergi. Mau tidak mau spirit pun mengikuti apa yang Rain inginkan. Rain pun membawanya berjalan-jalan untuk memperkenalkan dunianya kepada spirit. Bahwa dunia yang ia jalani sekarang tidak sekejam tempatnya Mulyono. Waktu pun berlalu, terlihat rambut spirit kembali tumbuh. Sementara ia sudah mulai terbiasa dengan kehidupan barunya bersama Rain. Seperti biasa, spirit menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Suatu ketika Ucup kembali ingin menunggangi spirit. Namun tetap saja spirit tak mudah untuk ditaklukkan. Di sini Ucup pun berpesan jangan sampai ada yang bisa untuk menungganginya. Setelah itu Ucup pun membuka pintu kandang. Hal ini mengindikasikan kalau spirit sudah diperbolehkan pergi. Walaupun sebenarnya Ucup agak berat. Namun spirit sangat berterima kasih, karena sebelum kembali ia dibekali hal-hal menyenangkan tentang kehidupan bersama Rain. Spirit mengajak Rain untuk pergi bersamanya. Namun royalitas Rain tak dapat dibeli dengan apapun walaupun dengan rayuan seekor kuda jantan yang gagah. Akhirnya mereka pun berpisah walau berat hati. Tak lama kemudian, terdengarlah kegaduhan dari arah kampungnya Ucup. Dengan panik Rain pun berlari menuju lokasi. Ternyata kamp Ucup tengah diserang oleh kelompoknya Mulyono. Spirit pun mengejar Rain yang tampak ikut membela penduduk kamp tersebut. Namun dia mendapati Rain dan Ucup telah dipojokkan ke pinggiran sungai. Mulyono melepas tembakan hingga Rain dan Ucup terjatuh ke sungai. Beruntung Ucup masih selamat dengan memegang batu. Spirit pun mendorong Mulyono hingga terjatuh. Sehingga itu memberikan Spirit kesempatan untuk mengejar Rain yang hanyut oleh derasnya aliran sungai. Di ujung sungai, terdapat air terjun yang sudah menunggu Rain. Tanpa pikir panjang Spirit langsung terjun dan berusaha menggapai Rain. Namun air sungai cukup deras sehingga Rain dan Spirit pun terjatuh mengikuti derasnya aliran air. Keberuntungan masih di pihak mereka ketika mereka masih hidup terdampar di pinggiran sungai. Namun Rain tampak lemah tak berdaya. Malam itu, Spirit berusaha membuatnya kuat dengan berbaring di sampingnya. Berharap ia besok akan baik-baik saja. Namun sutradara selalu saja membuat ujian, di mana prajuritnya Mulyono datang dan menangkap Spirit dengan sangat mudah. Rain yang terbaring lemah itu pun didatangi oleh Ucup. Dari kejauhan ia harus pasrah menerima kekalahan sukunya. Serta Spirit yang dibawa entah kemana. Spirit dibawa ke sebuah kereta. Di sana dia bertemu kembali dengan beberapa kuda jantan yang ditangkap di tempat sukunya Ucup. Wajah lelah, galau, dan putus asa diperlihatkan untuk pertama kalinya oleh kuda jantan bernama Spirit ini. Di mana dia tak mau makan dan hanya melamun sepanjang perjalanan yang entah kemana tujuannya. Seketika ia bermimpi kalau dia ingin pulang ke kampung halaman. Singkat cerita, mereka sampai ke sebuah kamp lain. Terdapat banyak pekerja yang sedang membangun jalan. Di sisi lain, Ucup tampak sedang melakukan perjalanan dengan menyelusuri rel kereta yang dilalui oleh Spirit tadi. Berpindah ke Spirit dan kuda jantan lain yang telah dipakaikan armor untuk menarik lokomotif ke jalanan yang menanjak. Sesampainya di atas, barulah Spirit sadar. Kalau tujuan dari kereta ini adalah menuju kampung halamannya.
Dengan kata lain, mereka akan menangkap lebih banyak kuda lagi. Tak mungkin kabur dari kerja paksa itu, Spirit pun memiliki ide dengan berpura-pura pingsan. Petugas pun membawanya karena dianggap sudah tak berguna. Namun ketika dibawa, Spirit pun berontak dan berhasil melepaskan diri dari ikatan. Spirit pun melepas semua kuda yang terikat pada lokomotif. Sehingga puluhan kuda menjadi terbebas. Lokomotif yang sudah tidak memiliki daya tarik pun mulai merosot ke bawah karena tidak ada keseimbangan. Sementara aksi Spirit berhasil diberhentikan oleh petugas. Namun di sela itu, lokomotif tampaknya sudah sepenuhnya oleng dan jatuh ke arah Spirit. Spirit pun terus berlari menghindari kereta yang meluncur dari atas tanjakan tersebut. Spirit berhasil memutar dan menghindari setiap rintangan yang ada. Sehingga kereta tadi kembali ke kem dan menabrak semua yang ada. Kem itu pun menjadi kacau dan terbakar. Sementara Spirit berhasil dengan rencananya dan kabur. Saat pelarian, rantai yang di lehernya tersangkut pada sebuah kayu. Sementara api terus merambat melalui hutan. Beruntung Ucup muncul dan menyelamatkannya dari kebakaran hutan dengan terjun ke sungai. Pagi harinya Spirit terbangun dan melihat makan paginya sudah tersedia. Entah kenapa dia sangat senang didatangi oleh Ucup. Spirit pun berbuat iseng dan mulai bermain dengan Ucup. Tampak Spirit sudah bisa menerima keberadaan Ucup. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Mulyono dan anak buahnya datang dan meminta agar Spirit diserahkan pada mereka. Mereka pun mencoba kabur. Ucup yang tak punya tenaga pun ditolong oleh Spirit. Dengan gagah, Spirit membiarkan Ucup menungganginya untuk pertama kali. Mereka pun berlari ke arah tepian tebing untuk mengecoh para prajurit. Berbagai trik dan tipuan mereka lakukan agar dapat menghindar dari kejaran para tentara. Sampai suatu ketika, terjebaklah mereka di puncak tebing, di mana di bawah mereka sudah ditunggu oleh Mulyono. Sementara tidak ada jalan lain kecuali sisi lain tebing yang jaraknya cukup jauh. Dengan tatapan dan keyakinan yang kuat, Spirit penuh percaya diri dapat melompati tebing itu. Walaupun Ucup tampak tak yakin, Spirit mengambil ancang-ancang dan berlari sekuat tenaga. Akhirnya lompatan pun berhasil dan mereka sampai di sisi lain tebing. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka pun masih didatangi oleh salah seorang anak buahnya mengarahkan senjata. Namun Mulyono melarang anak buahnya. Dia menundukkan kepala yang artinya dia mengakui kegigihan sang kuda jantan. Ia pun mengakui kekalahan dan pergi. Akhirnya Ucup dan Spirit pun berlari pulang menuju desanya. Walau perjalanan sangat jauh, sampailah mereka ke desanya Ucup yang kembali dibangun. Terlihat Spirit amat sedih karena tidak menemui Rain. Namun setelah dipanggil oleh Ucup, Rain pun datang dan mereka pun bermain kembali. Tampak Rain dan Spirit sudah saling jatuh cinta. Sehingga dengan berat hati, Ucup melepas Rain agar bisa pergi bersama Spirit. Walau itu tidak masuk akal. Namun itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bahagia. Yaitu dengan kebebasan hidup di habitat yang seharusnya. Akhirnya Ucup menitipkan Rain kepada Spirit agar Spirit senantiasa menjaganya. Akhir perjalanan Spirit mendapatkan pasangan sekaligus berkenalan dengan manusia yang baik dan takkan pernah ia lupakan. Mereka pun berpisah. Di mana Ucup kembali ke desanya, sementara Rain dan Spirit terus berlari menuju kampung halaman. Berhari-hari mereka berlari bersama. Sampailah mereka di padang rumput yang tak asing. Spirit bertemu teman elang sepermainannya yang menandakan kalau kawanannya sudah dekat. Dan benar saja, di bawah padang rumput terdapat keluarganya yang sudah menunggu. Reuni senang bercampur haru pun terjadi di tengah padang rumput Cimarron tersebut. Kembalinya sang kuda jantan pemimpin kelompok membuat kelompok itu tangguh kembali. Dengan membawa kuda betina yang akan menjadi pasangannya. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan kawanan kuda tersebut berlari ke arah kebebasan. Pesan utama dari film ini adalah tentang kekuatan dan nilai kebebasan, serta keberanian dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Melalui perjalanan Spirit, film ini mengajarkan bahwa meskipun seseorang atau sesuatu dapat mengalami penangkapan dan penekanan, semangat dan tekad untuk mempertahankan kebebasan dan identitas tidak akan pernah padam. Spirit berjuang untuk melawan upaya manusia yang mencoba menjinakkan dan mengendalikan dirinya, menunjukkan bahwa keberanian dan kesetiaan kepada diri sendiri serta kepada orang yang dicintai seperti Rain adalah kualitas yang sangat berharga. Film ini menginspirasi penonton untuk menghargai kebebasan, memahami nilai perjuangan, dan percaya bahwa kekuatan semangat dapat mengatasi berbagai rintangan.
Film ini juga bisa dilihat sebagai metafora untuk perjuangan individu melawan sistem atau struktur sosial yang mengekang kreativitas dan kebebasan pribadi. Film ini tidak hanya tentang kuda liar yang berjuang untuk kebebasan, tetapi juga bisa diinterpretasikan sebagai komentar tentang bagaimana sistem sosial atau kekuatan dominan seringkali berusaha mengendalikan atau meredam individu yang memiliki semangat dan kreativitas yang kuat. Spirit mewakili individu yang berjuang melawan kekuatan yang mencoba menjinakkan atau menormalkan mereka, sedangkan proses penjinakan bisa dianggap sebagai simbolisasi dari berbagai bentuk penekanan dan penyesuaian sosial. Dari sudut pandang ini, film ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan identitas dan semangat pribadi dalam menghadapi tekanan eksternal, serta menyoroti nilai keberanian dan ketahanan dalam perjuangan melawan konformitas dan kontrol. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya.